Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih buat teman yang sudah hadir di malam kedua ini di di SIG Basic ya, di batch 4 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sharing untuk materi kali ini bisa bermanfaat untuk akun Instagram online shop teman-teman ya. Kita langsung aja ya, sambil nunggu yang lain juga. Sekarang kita akan membahas tentang pesta SEO ya, SEO Instagram ya. Nah, di sini kita akan menjelaskan satu persatu ya tentang SEO Instagram. Nah, untuk pengertian SEO Instagram ini ya, sebentar. Instagramnya dulu. Oke. Nah, untuk pengertian SEO Instagram ini ya, SEO Instagram adalah kata kunci atau keyword ya, agar mudah dicari di pencarian panel Instagram ya. Nah, nantinya ketika calon customer ya atau calon buyer mencari sesuatu ya yang diperlukan ya, entah itu pas kebetulan produk kita ya yang dia butuhkan. Nah, ini nantinya akan mencari di panel Instagram ini ya, di search ya. Nah, ini kita harus tahu kata kuncinya ya untuk produk kita ya atau bisnis kita ya. Nah, ini di sini penjelasannya, pengertian SEO Instagram, kata kunci atau keyword agar mudah dicari di pencarian panel Instagram ya. Nah, lalu untuk manfaat SEO Instagram ini, yang pertama mudah ditemukan, yang kedua selalu tampil di pencarian Instagram ya. Nah, ini untuk mudah ditemukan ya, untuk mudah temukan manfaat yang pertama ya. Nah, jadi ketika calon customer atau buyer ya, biar menemukan akun kita itu, kita harus memakai kata kunci seperti apa gitu ya. Tentunya sesuai dengan produk kita ya, kata kuncinya. Nah, yang kedua selalu tampil di pencarian Instagram. Nah, nanti ketika mereka mencari ya di search ini, nah nantinya akun-akun kita akan muncul di pencarian Instagram ya, di sini. Nah, ini contoh gitu ya, kemeja. Nah, nanti di sini ada gitu, entah di bawah, entah di paling atas gitu ya. Nah, kalau ini kan hanya sedikit nih, indeksnya hanya sedikit lah gitu ya. Kalau di handphone itu pastinya banyak. Nah, ini akun kita juga ada ya. Nah, ini juga ada akun kita juga di sini ya. Nah, ini untuk yang di misalkan mencari di PC ya atau di laptop gitu. Tapi kalau di handphone itu beda lagi itu indeksnya. Nah, lalu untuk langkah-langkah SEO Instagram ini, yang poin pertama, bukan nama username yang unik ya, sesuai target pasar Anda. Yang unik maksudnya yang mudah diingat ya, yang nggak terlalu rumit gitu ya, nama SEO-nya gitu, sesuai target pasarnya gitu. Kita misalkan menjual apa ya, terus target pasarnya atau target marketnya itu kita ngebidiknya siapa gitu ya. Nah, itu untuk langkah-langkah SEO Instagram. Lalu membuat di awal kata untuk username ya. Nah, ini bisa dengan top hashtag ya. Bisa dengan top hashtag, misalkan kemeja. Nah, ini bisa jadi kata kunci ya, kata kunci untuk SEO kita ya, untuk SEO kita. Nah, SEO ini letaknya di mana? Pasti ada pertanyaan seperti itu ya. Nah, ini SEO bisa di sini di username ya, dengan name ya, name, username dengan name. Nah, itu SEO ya. Karena itu ujung tombaknya. Ketika para calon customer akan mencari produk yang dibutuhkan ya. Nah, pasti mereka akan search di panel ini.
Nah, ini kita bisa pakai kata kunci hashtag ya, hashtag yang optimasi gitu. Misalkan saya nih menjual kemeja, nah ini kemeja apa? Nah, misalkan kemeja mau ditambahkan dengan kemeja cowok ya, ID, nah gitu. Jadi bisa lewat dari hashtag ya untuk kata kuncinya gitu. Nah, ini misalkan kemeja distro atau kemeja kerja, kemeja motif, kemeja enak ya, kemeja keren. Nah, itu tinggal dikombinasikan nantinya. Lalu untuk rumus SEO Instagram ya. Nah, yang pertama ini ya, buying keyword. Ya. Buying keyword ini meliputi produsen, terus agen, reseller, distributor, jual beli, supplier, grosir, toko, pabrik, sedia, harga, dan lain sebagainya. Ini maksudnya gimana? Misalkan buying keywordnya kita menjual kemeja ya. Nah, ini kita pakai supplier ya. Nah, ini bisa gitu ya. Supplier kemeja cowok. Nah, lalu jual kemeja cowok. Nah, ini bisa juga ya. Lalu grosir kemeja cowok. Nah, ini untuk yang di bidang on laptop apa namanya? Produk fisik lah ya. Kalau misalkan untuk jasa atau bisnis lainnya gitu ya, misalkan kita membuka video gitu ya. Nah, ini bisa jasa video gitu ya. Jasa video di username-nya. Jasa video. Nah, nanti kan ini pasti udah banyak gitu yang make gitu ya. Udah banyak yang make, nanti dikombinasikan dengan apa gitu ya. Nah, ini misalkan untuk yang online shop ya. Jadi buying keyword ya, digabungkan dengan buying keyword ini rumusnya atau polanya lah gitu ya. Meliputi dengan produsen, agen, reseller, distributor, jual beli, supplier, grosir, toko, pabrik, sedia, harga, dan lain sebagainya. Misalkan gamis syar'i gitu ya. Syar'i. Nah, maaf. Nah, misalkan begini ya. Gamis syar'i. Nah, ini dua kata kunci ya. Dua kata dari kata kunci target ya. Targetnya apa? Ini gamis yang mencari gamis syar'i. Ketika orang atau calon customer mengetik gamis ya, hanya gamis aja gitu ya. Nah, di sini gamis. Nah, ini akan keluar ya semuanya gitu ya, yang ada di panel pencarian Instagram gitu. Nah, ini untuk satu kata kunci, dua syar'i. Nah, beda lagi ya kan. Nah, itu. Jadi untuk SEO-nya yang pertama bisa di username ya, yang kedua bisa di name. Oke. Lalu KT ya, kota target. Kata kunci meliputi minimal dua kata dari kata kunci target ya. Contoh celana jeans Bandung. Nah, ini kan celana jeans, misalkan gamis syar'i Bandung ya. Ini dua kata kuncinya. Ini bisa jadi satu ya, gamis terus digabungkan dengan syar'i, gamis syar'i ya. Terus dengan Bandung ya, kota lokasi tujuannya ketika orang-orang yang berada di lokasi Bandung ya sedang mencari gamis, nah itu akan tampil di pencarian Instagram ya. Kita membidik orang-orang yang berada di area Bandung ya. Tidak hanya Bandung aja ya, Jakarta bisa ya. Atau misalkan di Bogor gitu ya, daerah Jawa Barat gitu. Nah, Tasik, Garut. Nah, ini akan terbidik ya. Ketika mereka sedang mencari gamis syar'i area Bandung gitu.
Nah, ini kan nanti bisa apa namanya, ngetiknya begini pastinya, Gamis Syar'i Bandung. Nah, ini ya, ada Gamisnya, ada Syar'inya juga, ada Bandung. Jadi kuat nih, 3 ya. Nah, ini kan grosir nih, memakai buying keyword ya, BK. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti ada konsepnya. Nanti teman-teman bisa pelajari sesuai konsep. Jadi nggak pusing lagi ya. Nggak pusing lagi, nggak harus mikirnya username-nya apa, name-nya apa, gitu ya. Nah, nanti kita bikin ada konsepnya untuk pola membuat username dan name ya. SEO lah gitu. Nah, itu ujung tombak dari akun kita ya. Ujung tombaknya itu pertama ya. Nah, ini untuk kota target, kita ulang lagi untuk rumus atau pola ya. Pola SEO Instagram ya. BK, buying keyword. Buying keyword ini meliputi produsen, agen, reseller, distributor ya. Terus pabrik, toko, sedia, harga, dan lain sebagainya. Untuk KK ya, kata kunci meliputi minimal 2 kata dari kata kunci target. Contoh celana jeans ya, atau gamis syar'i, atau kemeja flanel, atau celana chino gitu ya, chinos, atau celana levis, atau celana ya, dan lain sebagainya lah ya. 2 kata kunci itu nama barang ya. Terus kota target, kata kunci meliputi minimal 2 kata dari kata kunci target. Contoh celana jeans Bandung. Nah, ini kalau misalkan dari jasa ini gimana Mas? Misalkan jasa video Bandung. Nah, bisa ini ya. Terus jasa foto Bandung. Ya. Nah, ini bisa nih jadi SEO juga ya. Lalu tujuan SEO ya. Ini kita sebelum membuat apa namanya SEO ya, sebelum membuat SEO kita harus tahu tujuannya dulu ya. Jadi sebelum melangkah membuat SEO kita harus tahu tujuannya dulu ya. Karena kenapa? Karena kita akan setiap kita ingin apa namanya memasukkan atau mencantumkan SEO ya. Nah, itu terbidiknya benar-benar terbidik. Jadi nggak hanya sekedar membuat SEO aja, jadi asal-asalan gitu ya. Nah, ini tujuannya kita harus tahu dulu ya. Kita ini statusnya sebagai apa gitu. Kalau misalkan, nah ini ada contohnya. Kita statusnya produsen atau distributor. Nah, ini teman-teman mau mencari reseller ya, mau mencari dropshipper, mau mencari customer biasa, mau mencari supplier, atau mau mencari misalkan partai besar gitu orderannya, mau mencari apa namanya toko offline gitu ya, yang di store offline itu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih ya, harus tahu tujuannya dulu ya sebelum membuat SEO. Sekarang begini, oke, saya pribadi saya sebagai reseller ya. Saya tujuannya mau mencari reseller dan dropshipper ya. Misalkan nih dua ya. Saya harus menggunakan kata kunci apa ya? Kita lihat rumusnya di sini. Ya. Kalau misalkan ingin mencari reseller dan dropshipper ya, saya harus menggunakan supplier ya, atau bisa juga distributor ya, apa namanya pabrik atau grosir ya. Nah, kalau grosir ini untuk partai-partai yang besar ya. Nah, ini kita misalkan saya mau menggunakan supplier ya. Nah, kata kunci saya berarti supplier kemeja cowok yang saya buat nih ya. Nah, setelah mereka mencari di sini ya, supplier kemeja cowok. Nah, ini akan tampil ya. Ini akun kita juga. Nah, ini ya. Jadi tolong diperhatikan untuk SEO ini benar-benar sangat berpengaruh sekali gitu. Walaupun teman-teman jarang upload ya, seperti saya gitu jarang upload.
Nah, ini akan terbidik gitu, karena ini ujung tombaknya benar-benar tajam gitu. Nah, ini kita pakainya 2 SEO ya. 2 SEO. Grosir dengan supplier kemeja cowok. Tujuannya mau mencari reseller dan dropshipper. Nah, di sini ada juga supplier kemeja cowok, ini akun kita juga gitu. Nah, nih. Ini nama brand ya, nama brand saya ya. Terus di name-nya ini kita menargetkan tujuan saya ya, membidik reseller dan dropshipper gitu ya. Lalu kalau udah supplier begini ya, kita bisa menargetkan orang-orang yang offline ya, partai offline yang apa, distro offline gitu. Nah, itu bisa juga gitu. Nah, ini bisa kebidik ya, customer biasa gitu. Cuman kalau untuk supplier ya, kalau untuk supplier kita nggak bisa kebidik karena kita statusnya sebagai reseller ya, harganya udah beda gitu, jauh lah. Begitu ya. Jadi teman-teman harus tahu tujuannya dulu ya. Jadi jangan ngasal gitu. Jangan ngasal membuat SEO, sayang ya. Karena itu ujung tombak benar-benar tajam ya. Jangan dianggap sepele ya. Nah, yang penting tujuannya tahu ya. Terus rumus atau pola SEO Instagramnya teman-teman sudah hafal atau tahu ya, nanti kan ada konsepnya kita berikan kepada teman-teman ya, nanti teman-teman tinggal download ya. Nah, lalu SEO hipnotis ya, SEO hipnotis Instagram. Oke. Nah, ini sama, semuanya SEO kita harus tahu tujuannya ya, tujuannya apa. Jadi jangan dilewatkan ya. Setiap membuat SEO ya, yang kita sesuai materi SEO hipnotis dan 3-in-1, 2-in-1, kombinasi brand ya. Nah, itu yang terpenting tujuan dengan rumus atau polanya ya. Nah, ini 2 nih, kuncinya 2 ya. Nah, kita sudah mengerti gitu tentang SEO, nantinya kesananya akan mudah gitu, nggak sulit gitu ya. Nah, ini SEO hipnotis ini apa maksudnya ya? Apa itu SEO hipnotis? Tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor atau sesuai produk ya, tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama ya. Saya dominan menjual kemeja ya. Kita lihat dulu ya akunnya ini. Nah, ini oh ya, ini saya dominan menjual kemeja ya, tapi apa namanya, random gitu, nggak hanya kemeja aja, jaket tuh, batik ya kan, kaos, nah, celana. Nah, ini kan harusnya kalau untuk SEO-nya ini ya, itu kan dominan pasti kemeja cowok ya kan, tapi saya memanfaatkan kata kunci yang lain ya, produk yang lain gitu. Sampai sini mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan lagi ya kalau misalkan teman-teman belum paham. Jadi kita nggak fokus ke ini aja gitu ya, nggak terlalu fokus ke kemeja cowok, nggak terfokus ke meja ya. Jadi saya memanfaatkan kata kunci yang lain nih ya. Kalau misalkan kemeja ini kompetitornya pasti banyak ya, pasti banyak gitu. Nah, kita memanfaatkan kata kunci yang lain. Tujuannya sama seperti tadi gitu ya. Mencari customer biasa, terus reseller, dropshipper, apa namanya, pembeli offline gitu ya, partai besar. Nah, itu tujuannya kita harus tahu gitu. Terus apa namanya, dari SEO hipnotis ini ya. Nah, saya juga tujuannya juga harus tahu. Kita mau pakai hipnotis ini tujuannya untuk membidik semua market yang sedang mencari kemeja ya, kemeja, terus batik ya, terus kaos ya, terus celana. Nah, itu kita memanfaatkan kata kunci itu ya, barang yang kita jual ya, karena yang kita jual ini bukan hanya kemeja aja gitu,
Jadi sayang kalau teman-teman misalkan menjual dari satu supplier itu berbagai macam produk ya. Nah, itu sayang sekali kalau enggak dipakai kata kuncinya. Misalkan jualan kosmetik, jangan fokusnya ke kosmetiknya aja gitu. Kosmetik ya. Nah, bikin lagi kata kunci yang lain. Misalkan orang yang sedang mencari lipstick. Nah, itu kan pasti lipstiknya aja. Nah, kita bikin kata kunci yang lain. Jual lipstick, jual bedak. Nah, itu. Jadi jangan terlalu fokus ke kosmetik gitu ya. Nah, itu untuk SEO hipnotis ya. Lalu tujuan SEO hipnotis, Cabuy, calon buyer ya atau Cabuy atau user akan datang dari dua arah SEO yang berbeda ya. Calon buyer akan membeli produk secara kebetulan ya. Jadi begini, alur ceritanya ya. Misalkan orang membeli batik, sedang mencari batik gitu ya. Nah, misalkan sedang mencari batik cowok, ya kan? Nah, ini akan ada dong di tampilan pencarian Instagram ya. Nah, ini akan muncul. Nah, ini punya saya juga ya, gudang batik cowok. Nah, ini batik cowok. Oke, ini kan fokusnya pasti ke batik dong. Orang yang sedang mencari batik ya kan. Ketika mereka ngeklik ya, itu pastinya akan banyak produk berbeda jenis gitu ya. Nggak hanya batik aja, ada jaket ya, ada kemeja pendek, ada celana. Ini masih akun saya, masih akun kita ini. Nah, ketika orang sedang mencari batik, misalkan dia fokus mencari batik, apakah ada batiknya gitu ya. Nah, misalkan ada gitu, seperti tadi ini. Maaf. Nah, batik, misalkan batik semuanya itu apa namanya? Secara kebetulan itu dia tadinya ingin niat membeli batik ya, melihat kemeja panjang atau kemeja pendek atau celana ya kan, atau celana panjang. Nah, itu tadinya pengen beli batik, jadi beli 4 item gitu, batik juga, celana juga dengan kemeja. Nah, itu ya tujuannya ya. Jadi calon buyer akan membeli produk secara kebetulan gitu. Nah, itu kan sangat menghasilkan juga gitu ya. Tadinya pengen kayak mama lah, mama ke pasar misalkan pengen beli ikan ya. Pasti kan fokusnya ke pedagang ikan. Nah, setelah di pasar mama itu kan pasti ingat, wah nggak punya bumbu gitu, jahe, kunyit segala macam. Pasti langsung beli gitu. Secara tidak kebetulan, oh iya, apa namanya, di rumah habis nih bumbu gitu ya. Nah, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Fokusnya mah ke ini, ke apa namanya, ke ikan. Walaupun ikannya nggak ada ya, walaupun ikannya itu nggak ada gitu. Jadi analisanya seperti itu ya. Perbedaan SEO hipnotis ya. Pertama, SEO hipnotis memanfaatkan menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Ya, ini ya, yang tadi itu perbedaannya hipnotis ya. Jadi memanfaatkan kata kunci yang lain ya. Nah, lalu kalau misalkan untuk SEO biasa ya, menggunakan kata kunci satu jenis. Nah, ini niche-nya sama gitu. Misalkan kita menjual kemeja, niche-nya sama laki-laki gitu ya. Nah, gitu. Jadi SEO biasa dengan SEO hipnotis itu sangat berbeda gitu ya. Sangat jauh berbeda gitu. Dan hasilnya pun maksimal. Lalu contoh SEO hipnotis ya, Instagram. Tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor ya. Saya tidak terfokus dengan kompetitor kemeja ya. Jadi saya menggunakan kata kunci yang lain. Nah, ini contohnya batik cowok. Jadi semuanya ada gitu kata kuncinya ya. Menggunakan kata kunci yang berbeda dengan niche yang sama. Nah, ini kan niche-nya kan sama ini, cowok ya. Nah, saya berpikir gimana caranya biar market atau membidik market luas gitu, benar-benar luas gitu dengan SEO aja gitu.
dengan ujung tombaknya aja gitu. Nah, saya berpikirnya seperti ini gitu untuk menganalisa dengan SEO hipnotis ya. Terus manfaat SEO hipnotis, semua target market dengan niche yang sama ya. Dengan niche yang sama akan terbidik ya. Ini manfaatnya gitu. Semua target market, semua laki-laki ya yang sedang mencari fashion gitu, jaket, kemeja, batik, celana gitu ya. Nah, itu akan terbidik gitu. Nah, ini untuk contoh SEO Instagram ya, contoh SEO-nya nih. Nah, ini contoh SEO Instagram ya, yang satu ya. Nah, yang ini nih. Menggunakan kata kunci satu jenis ya. Ini kita makainya rumus dengan kata kunci, dua kata kunci target ya. Nah, ini kemeja cowok, maka akan tampil ya. Terus contoh SEO hipnotis Instagram. Nah, ini batik cowok. Nah, ini sama juga ya. Sama juga, orang sedang mencari batik, maka akan terbidik gitu. Nah, ini analisa SEO Instagram. Kalau tadi pengertiannya, nah ini analisanya. Ini satu orang hanya orang yang mencari kemeja aja gitu. Jadi yang cari kemeja, jadi market tuh orang-orang yang mencari kemeja aja gitu. Jadi nggak luas ya. Hanya satu aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman memakai SEO Instagram, nah ini banyak. Walaupun kita menjual berbagai produk gitu, satu supplier, nah ini orang yang sedang mencari kemeja terbidik ya. Orang yang sedang mencari batik terbidik. Orang yang sedang mencari flanel terbidik. Orang yang sedang mencari celana terbidik. Orang yang sedang mencari kaos terbidik. Orang yang sedang mencari jaket Levi's pun terbidik gitu. Jadi benar-benar luas ya. Jadi kalau SEO hipnotis itu benar-benar sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nah, ini sudah kita jalankan dari tahun 2015 ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai untuk di akun online shopnya gitu ya. Nah, gimana Mas kalau misalkan kita menjual produk berbagai jenis tapi enggak berbeda supplier gitu. Nah, itu nanti ada penjelasannya ya di tips dan trik ya. Nah, ini nanti semua akun ya yang menggunakan kata kunci atau SEO hipnotis ini, nah ini akan menuju ke akun utama gitu. Nah, ini kan tujuannya untuk closing nih di sini nih SEO hipnotis itu. Nah, nanti semua akun ini nantinya akan ke akun utama ya. Nah, manfaatnya di sini menjadi followers. Roti hangat. Nah, ini satu menjadi followers ke akun utama ya. Terus bisa jadi langganan juga, terus bisa jadi dropshipper dan reseller ya. Nanti ada jadi SEO itu dengan bio itu harus sinkron, nanti ada penjelasannya. Nah, kesalahan membuat SEO ya. Satu, membuat username dan nickname-nya sama. Nah, ini nih yang sering saya lihat lah gitu. Misalkan username Jasa Video Bandung ya. Nah, ini di name sama. Jadi diulang lagi. Ini diulang lagi. Nah, ini udah sempit nih. Jadi orang-orang yang hanya melihat mencari jasa video di Bandung aja gitu. Nah, ini jangan seperti ini ya. Jangan seperti ini gitu. Ini kesalahan. Misalkan username-nya bukan ini. User kemeja cowok ya, name-nya kemeja cowok juga. Nah, udah nggak luas ini udah nggak luas gitu. Ini udah salah walaupun namanya benar gitu ya. Kalau menurut saya ini salah gitu ya, karena ini marketnya udah nggak luas ya gitu ya.
Jadi buat teman-teman jangan sebelum membuat SEO tolong dipahami dulu tujuannya, rumusnya seperti apa. Nah, kesalahannya sarannya seperti apa ini ya membuat SEO ya. Terus SEO hipnotis kayak gimana, terus SEO biasa yang kayak gimana gitu. Membuat ini yang pertama membuat username dan nickname sama. Nah, itu penjelasan yang barusan ya. Lalu yang kedua, tidak menganalisa user akan mengetik apa yang sedang dicari pencari Instagram. Jadi kita harus analisa dulu ya. Analisa dulu. Analisa nih kira-kira customer ini, calon buyer ini mau ketik apa gitu. Untuk produk kita nih gitu. Biar akun kita muncul di sini ya. Misalkan jilbab 1 muncul apa enggak ya, kata kunci muncul apa enggak gitu ya. Akun kita muncul apa enggak gitu. Kalau misalkan enggak, pakai 2 kata kunci jilbab apa ya, jilbab cowok enggak ada ya, jilbab misalkan pasmina. Nah oke. Nah seperti ini analisanya gitu. Nah ini kan pastinya calon buyer itu mengetiknya dengan spasi ya. Ini contohnya dengan spasi ya, dengan spasi. Kalau misalkan tidak dengan spasi, muncul apa enggak akun kita. Nah gitu ya. Yang pertama tanpa spasi, yang kedua dengan spasi ya. Nah itu. Yang ketiga, di awal katanya dengan huruf besar, misalkan jilbab pasmina. Nah ini keluar apa enggak gitu. Jadi yang pertama dengan spasi, yang kedua digabungkan tanpa spasi, yang ketiga di awal kata dengan huruf besar ya. Nah itu seperti itu analisanya ya. Kalau misalkan hashtag, nah itu beda lagi nanti ya. Nah pokoknya menganalisanya seperti itu nanti teman-teman. Tahapannya seperti apa gitu, analisa dulu gitu ya, analisa, terus kesalahannya juga, tipsnya gitu membuat SEO, terus rumusnya juga, tujuannya juga gitu ya. Lalu manage atau konsep SEO hipnotis ya, dan SEO biasa. Nah nanti teman-teman bisa download Xmind di Google ya. Nah, di sini nih, ya, download Xmind. Download Xmind for PC. Nah ini ya. Nah nanti bisa download dulu di sini ya. Nah sesuai versi teman-teman ya. Nah di sini bisa ya. Nanti setelah download, lalu download itunya konsepnya di member area. Nah di member area ya. Nah lalu dibuka ya. Terus download konsep di member area collabs.com ya. Nah itu untuk manage konsepnya ya. Lalu cara simpel mengetahui klien datang dari SEO hipnotis. Nah ini gimana Mas gitu, biar ketahuan ya si satu calon buyer ini atau yang terjadi closing ini, cara mengetahui dari gimana gitu. Kita pasti jarang lah nanya-nanya ke customer gitu, yang penting closing gitu ya, itu udah pasti gitu. Tapi kalau saya sering menanyakan, tahu info ini dari siapa gitu, dari akun mana gitu, dari akun Instagram mana. Itu simple gitu. Tanyakan kepada calon buyer yang masuk ke kontak kita. Nah setelah beli, setelah transfer, Mbak boleh nanya? Boleh dong pastinya. Pastinya boleh. Nah ini Mbak atau Mas dapat info ya, produk kita ini dari akun Instagram mana gitu. Nah kalau misalkan dari akun hipnotis berarti wah benar, oke, terbidik gitu ya. Nah itu kita harus tes juga ya untuk akun SEO hipnotisnya ya. Nah, lalu 2-in-1 SEO dan SEO hipnotis Instagram ya.
pengertian dari 2-in-1 SEO dan SEO hipnotis ya. Nah, ini syaratnya. Syaratnya setiap kata kunci pisahkan dengan koma, dengan hashtag, terus dengan hashtag optimasi. Nah, ini 2-in-1 SEO biasa ya, membuat 2 kata kunci utama sekaligus di name ya. Contohnya bisa di zoom mama, di name, bisa di zoom gitu. di name kemeja, ini SEO biasa ya, kemeja. Kita misalkan ngejual kemeja dan batik, berarti ininya batik. Nah gitu ya, dipisahkan dengan koma. Apakah ke indeks, Mas? Iya, ke indeks ini. Kita ke ini lagi ya. Nah, ini contohnya. Misalkan kaos cowok ya. Nah, ini ada ya. Ini 2 kata kunci ya. Kaos cowok. Awalnya batik dengan kaos cowok. Oke. Itu namanya 2-in-1 ya. Tapi kalau misalkan 2-in-1 SEO hipnotis, membuat 2 kata kunci yang berbeda dengan isi yang sama. Di name juga ya, di name ya. Kalau di apa namanya? Kalau di username dia nggak bakalan bisa ya. Ini harus digabung gitu. Jadi kemeja batik bisa ya. Ini nama username-nya. Tapi kalau untuk saran saya gitu, kemeja batik ya. Nah, ini 2-in-1 SEO hipnotis ini gimana, Mas? Ini username-nya, username misalkan saya pakai kemeja cowok ya, kemeja cowok ID misalkan. Di name-nya, nah ini masih di niche yang sama ya, kaos, terus batik ya. Nah gitu, kaos batik, boleh tambahkan cowok ya. Ini tujuannya apa? Ini tujuannya apa? Saya hanya mencari customer biasa ya, yang seliwat gitu ya, karena yang diketik pasti ini kaos dan batik cowok gitu ya. Walaupun saya menjual dominan kemeja, saya memakai 2-in-1 SEO hipnotis, kaos dan batik cowok. Nah, gitu ya. Itu pengertiannya untuk 2-in-1 SEO dan SEO hipnotis. Nah, ini contohnya juga kita bisa lihat ya. Bentar. Nah, ini kemeja terus batik. Ini contohnya 2-in-1 SEO ya. Lalu untuk contoh 2-in-1 SEO hipnotis, sama seperti tadi ya. Kaos cowok ngetik keluar ya kan, batik cowok keluar juga. Nah, kalau udah masuk kayak gini, kita tinggal tanya datangnya dari mana gitu ya, yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Oke, selalu sampai sini paham ya, nanti bisa ditanyakan. Lalu SEO brand plus SEO Instagram biasa ya. Pengertian SEO brand plus SEO Instagram biasa. Nah, ini yang terpenting teman-teman harus tahu dulu tentang SEO ya. Minimal dasarnya aja dulu. Nanti kesininya pasti paham gitu. Oke, ini syaratnya pisah dengan tanda ya, tanda lurus begini, tanda garis atas bawah. SEO brand plus SEO biasa. Nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan tanda ini, tanda garis atau bawah. Contohnya, nama brand saya ya, nah, ini kita pisahkan ke meja. Nah, ini satu ya, satu nih SEO
brand, dan SEO Instagram biasa. Nah, ini kata kunci, kita pakainya satu aja ya. Pengertian SEO brand dan SEO Instagram biasa. Oke. Contoh SEO brand plus SEO Instagram biasa. Misalkan nama bawang atau kemeja cowok. Nah, ini bisa juga gitu ya. Misalkan ini cloth kemeja cowok gitu ya. Nanti sesuai dengan produk yang teman-teman jual ya. Nanti bisa disesuaikan SEO-nya. Lalu, nah ini contohnya nama brand ya, bawang ya. Nama brand bawang, terus kemeja cowok kata kunci ya. Kata kuncinya apa? Kemeja. Niche-nya apa? Cowok. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kalau misalkan langganannya atau jadi analisanya begini. Orang yang sedang mencari apa nama brand kita ketemu ya. Terus yang sedang mencari produk ya atau produk yang kita jual ketemu juga gitu. Nah, itu intinya ya untuk SEO brand ya. Dan SEO Instagram biasa. Ini gamis syar'i kasual. Gamis syar'i kasual. Nah, dia akan berbidik. Nah, ini nama brandnya. Dobu ya. Dobu original, nama ISO name-nya ini Dobu ya. Ini Dobu. Nah, ini nama ini SEO Instagram-nya ya. Yang membidik orang-orang yang sedang mencari gamis syar'i kasual ya. Nah, ini kebidik ke indeks ini walaupun memakai tanda ini ya, tanda garis ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya. Jadi SEO ini sebenarnya favorit, benar-benar favorit permainan saya ini. Karena walaupun jarang upload juga gitu ya. Ya insya Allah pasti ada gitu. Karena kita di ujung tombaknya ini, karena ini ujung tombaknya ini. Ujung tombaknya. Kita berkali-kali ngomong ujung tombak, ini ujung tombaknya gitu. Jadi jangan disepelekan untuk SEO-nya ya. Saran saya seperti itu, oke. Lalu SEO brand dengan SEO hipnotis Instagram. Nah, ini gimana? Pengertian SEO brand dan hipnotis Instagram. Syarat pisahkan dengan tanda seperti tadi ya, tanda garis atau bawah ya, atas bawah. Nah, ini nama brand digabungkan dengan SEO lalu dipisahkan dengan tanda garis atau bawah. Nah, tanda garis atau bawah. Nah, gunakan satu kata kunci berbeda dengan niche yang sama. Misalkan niche-nya perempuan ya, cewek. Nah, kita misalkan menjual gamis gitu ya. Jangan gamis lagi. Jangan gamis lagi. Jilbab, pasmina misalkan. Nah, ini kan niche-nya juga kan sama gitu. Niche-nya sama gitu. Jadi walaupun mereka sedang mencari jilbab gitu ya, kita misalkan hanya beberapa item saja gitu ya, dan kita hanya menjual dominannya ke gamis syar'i. Nah, itu akan secara tidak langsung, wah keren-keren juga nih gamisnya, bisa akan di follow juga. Dan ini untuk para online shop, jangan mengharapkan followers ya, jangan mengharapkan followers dulu. Walaupun mereka sudah berkunjung ke Instagram kita ya, nah itu sudah terekam oleh akun kita gitu. Jadi ketika kita nge-upload pasti akan ada di beranda populer mereka gitu ya, walaupun nggak nge-follow gitu. Itu jadi visitor ya. Oke, jadi untuk yang SEO hipnotis dengan brand ini, jangan kita dominan menjual gamis syar'i, jangan gamis syar'i lagi ya, jilbab ya. Nah, oke. Ini niche-nya sama gitu. Jadi marketnya luas ini. Enggak hanya orang yang mencari gamis syar'i aja gitu. Nah, ini contohnya ya. Jilbab. Nah, ini nanti bisa diganti. Tadinya gamis jadi jilbab gitu.
Lalu SEO brand plus 2-in-1 SEO Instagram. Nah, yang penting teman-teman tahu dulu SEO brand apa, dan dengan SEO polanya SEO brand dan SEO Instagram biasa. Nah, itu aja. SEO Instagram, SEO hipnotis. Nah, udah itu 3 ya. Harus tahu itu. Jadi nanti sininya paham semua gitu. Nah, ini SEO brand plus 2-in-1 SEO biasa. Nah, brand digabungkan dengan SEO, lalu dipisahkan dengan tanda seperti biasa, yang tanda garis atas bawah. Gunakan 2 kata kunci. Nah, ini untuk yang 2-in-1 ya, kemeja cowok bisa juga. Nah, terus kemeja batik. Nah, ini contohnya. Kalau jual kosmetik gimana, Mas? Lipstick, bedak. Dah, gitu aja. Oke, ini brandnya gitu. Ini kalau misalkan teman-teman mau pakai kombinasi brand ya. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman pasti paham. Gampang kok. Terus ini SEO hipnotisnya ya. Nah, itu sama aja gitu ya, sama aja. SEO brand plus 2-in-1 SEO Instagram. Hipnotis ini di sini hipnotis ya, maaf sini. Nah, ini seperti ini tadi. Nah, ini bisa seperti ini nih. Jadi nggak pakai koma juga. Nah, jadi begini ya formatnya. Misalkan ini nama brand teman-teman ya, terus lipstick, terus bedak. Ini pakai tandanya pakai indeks, Mas. Pakai indeks, coba aja lihat yang lain. Karena kita jarang ngulik ya, teman-teman pasti jarang ngulik gitu ya. Nah, itu pasti ada nih tanda kayak gini. Nah, itu ke indeks ya. Yang penting ada kata kuncinya gitu. Ya. Oke. Udah beres ya. Clear itu untuk yang SEO brand 2-in-1 SEO hipnotis plus SEO hipnotis 2-in-1 ya. SEO brand plus 2-in-1 SEO hipnotis Instagram. Nah, sekarang SEO kombinasi ya. Penjelasan SEO kombinasi ya, sesuai kombinasi terbagi menjadi 2 yang menggunakan kata kunci ajakan, informasi, kumpulan tentang di sini tempat aneka tips hobi konten yang menggunakan 2 sampai dengan 3 kata kunci dan dipisahkan dengan tanda ini ya. Jadi SEO kombinasi ini terbagi menjadi 2 ya. Nah, ini yang pertama, ajakan, informasi, kumpulan tentang di sini tempat aneka tips hobi konten. Nah, ini contohnya. Misalkan ini untuk akun publik ya. Misalkan teman-teman tentang muslimah. Nah, ini username-nya, kombinasinya gitu. Misalkan tentang muslimah di sini. Ya, jadi di sini ini fokus ya, fokus dengan untuk konten-konten muslimah aja gitu. Kajian muslimah di sini ya. Nah, info JKT. Nah, ini untuk informasi-informasi Jakarta. Nah, itu apa namanya tempat ya. Video dakwah di sini, resep masakan di sini, kumpulan nasihat muslimah. Nah, ini pakai kumpulan ya. Kumpulan. Nah, ini nasihatnya juga ada ya, nasihat muslimah 2 kata kunci, 1 kata kuncinya juga ada muslimah gitu. Nah, ini untuk contoh akun Allshop gimana jual baju anak di sini. Jadi kita menghipnotis orang yang melihat konten kita ya. Terus lihat username-nya. Oh, ini dia menjual baju anak, khusus untuk menjual baju anak aja gitu ya. Jadi username-nya jual baju anak di sini. Oh, jadi tempatnya khusus ya di sini nih. Kalau mau cari, kalau dia si yang lihat ini kalau mau cari baju anak di sini tempatnya gitu ya. Terus kaos premium di sini, gudang jilbab di sini. Nah, ini untuk contoh SEO kombinasi ya. Nah, ini SEO kombinasi
ajakan, informasi. Nah, di awalnya ya, di awal katanya gitu. Informasi, kumpulan resep masakan misalnya gitu. Terus tentang ya, tentang di sini, tentang terus koma di sini tempat aneka tips hobi konten ya. Nah, ini dipisahkannya dengan tanda bisa koma, bisa tanda lurus kayak gini, terus strip, titik, terus slash atau dan ya. Nah, ini contoh SEO kombinasi dengan tanda. Nah, ini ya contohnya nih. Jilbab, gamis, dress. Ini 3 kata kunci nih langsung dia. Ya. 3 kata kunci langsung. Di name-nya ya, jangan di username-nya. Kalau mau misalkan menggunakan tanda ini. Kalau mau menggunakan tanda ini ya. Nulisnya di name ya. Jilbab slash ya, gamis slash terus dress slash gitu, slash dress gitu ya. Jadi bisa juga misalkan jilbab strip terus gamis strip terus dress gitu ya. Nah, ini dan juga bisa, koma juga bisa, titik juga bisa gitu. Apakah ke indeks? Coba aja sendiri ya, buktikan. Banyak kok akun-akun yang seperti itu. SEO kombinasi plus SEO hipnotis ya. Ini penjelasannya menggunakan salah satu SEO di username atau name dengan SEO kombinasi dan SEO hipnotis. Jadi, nah ini tuh fokusnya jangan membuat kesalahan username dengan sama gitu, jangan diulang lagi gitu ya. Nah, misalkan untuk akun publik ya, untuk akun publik nasihat muslimah di sini. Nah, ini name username ya. Name-nya jangan ini lagi gitu. Ini username, name-nya jangan ini lagi, pakai kata kunci yang lain gitu ya. Mau pakai kata kunci 3-in-1 hipnotis ya. Misalkan nasihat. Nah, ini name-nya misalkan dakwah, puisi, terus kajian, begitu ya. Jadi jangan diulang lagi ya, nasihat muslimah di sini lagi gitu. Oke, nah ini contohnya nih, contoh akun publik ya. Username tentang muslimah di sini ya. SEO kombinasi ya. Nih. Terus namanya video dakwah Islami. Nah, ini 2 orang yang terdidik nantinya gitu. SEO hipnotis. Untuk akun Allshop. Nah, username SEO kombinasi, jual baju anak di sini, terus SEO hipnotisnya celana anak premium. Nah, ini kan satu niche gitu ya. Gitu. Terus 3-in-1 SEO Instagram ya. Penjelasan sekaligus menggunakan 3 kata kunci atau keyword dengan niche yang sama. Ini contohnya. Contoh 3-in-1 SEO hipnotis, 3 kata kunci, terus niche-nya sama. Nah, ini orang yang cari batik ketemu, kemeja ketemu, kaos cowok pun ketemu gitu ya. 3-in-1 ya, SEO hipnotis. Lalu 3-in-1 SEO hipnotis Instagram. Kalau tadi 3-in-1 SEO Instagram biasa, sekarang yang hipnotisnya gitu. Penjelasan sekaligus menggunakan 3 kata kunci atau keyword dengan niche yang sama ya. Nah, lalu tidak menggunakan kata kunci yang sama dengan kompetitor ya. Jadi jangan nyaingin kompetitor mulu gitu. Pakai kata kunci yang lain, yang penting kan niche-nya sama gitu. Tetapi menggunakan kata kunci yang berbeda ya dengan niche yang sama. Nah, ini contohnya 3-in-1 hipnotis Instagram. Nah, ini sama juga ya. Sekaligus menggunakan 3 kata kunci. Mayoritasnya mayoritasnya kita kan menjualnya dominannya ke meja cowok ya. Nah, ini hipnotis juga semua gitu. Jual dominannya ke meja kebanyakan. Nah, kita pakai hipnotis ya. Ini juga hipnotis. Nah, jadi 3-in-1 hipnotis name-nya,
ini SEO hipnotis gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Lalu untuk bio atau bio Instagram ya, ini penjelasan bio, tujuan bio ya. Lalu studi kasus bio. Nah, yang pertama penjelasan bio ini, nah ini identitas diri atau siapa Anda gitu atau nama akun ya. Nah, ini bisa bakat, hobi, sharing, prestasi, atau nilai jual yang mau diberikan kepada calon followers gitu. Berbagai tips tentang keahlian. Nah, ini bisa biasanya untuk akun personal ya atau untuk akun publik gitu ya. Jadi, untuk akun online shop, apa aja nih yang ingin dicantumkan di bio ya. Nah, kemarin kan udah belajar apa namanya bio ya. Nah, ini misalkan seperti ini gitu. Nah, ini di sini ada apa aja di bionya ya. Shipping, JNE, JKT, outlet shipping. Nah, ini tujuannya apa nih? Saya ngebidik seperti ini orang-orang yang di luar Indonesia. Kebidik, Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa cek aja testimoninya di sini ya. Nah, itu ya manfaatnya bio tuh bener-bener ini juga ya, memberikan informasi jelas lah gitu. Nah, terus tips membuat bio, jangan banyak emoticon ya, singkat, padat dan jelas, rapih harus ya, wajib. Awali kata dengan huruf besar ya, cantumkan sedikit headline. Nah, ini teman-teman mau pakai headline nggak apa-apa, misalkan menjual kemeja cowok ya, high quality gitu, itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, lalu tujuan bio. Nah, tujuan bio ini, nah ini mesti kita pahami juga sama seperti SEO gitu ya. Nah, kebanyakan orang-orang itu mencantumkan bio nggak sinkron dengan SEO-nya gitu ya. Nah, ini OSOP ya. Ini OSOP, tujuan saya ya. Saya sebagai reseller nih. Misalkan teman-teman jadi produsen, mencari reseller, dropshipper, distributor, atau teman-teman menjadi distributor, mencari reseller, dropshipper. Nah, kalau saya sebagai reseller, misalkan cari reseller, dropshipper, dan distro offline ya. Nah, ini ditulis, jangan lupa ya. Tujuannya saya juga ingin mencari dropshipper dan reseller gitu ya. Kalau misalkan tujuannya mau cari dropshipper dan reseller, harus ditulis ininya gitu ya. Jadi jangan enggak. Nah, ini harus sinkron dengan ini, dengan username name-nya. Name-nya mencari reseller, dropshipper dan distro offline ya. Tujuan bionya juga pun sama gitu. Jadi harus ditulis. Nah, misalkan menerima dropshipper dan reseller atau welcome dropshipper dan reseller gitu ya. Berikan informasi kepada mereka gitu ya. Nah, terus ini pesannya, bio harus jelas tujuannya dengan nama SEO, username, dan name sesuai yang Anda jalani dan niatnya. Niatnya apa? Mau cari reseller atau mau cari customer biasa ya. Kalau misalkan cari customer biasa, nggak usah ditulis dropshipper dan resellernya gitu ya. Tapi kalau misalkan tujuannya ingin mencari reseller dan dropshipper dan distro offline, ya harus ditulis gitu. Nih informasinya. SEO-nya pun harus connect ya, atau sinkron gitu ya. Nah, ini gitu. Jadi bio itu juga penting. Yang pertama apa namanya? SEO, ujung tombaknya. Yang kedua bio ya. Informasinya tentang akun kita gitu. Nah, ini studi kasusnya. Studi kasus tujuan bio ya. Nah, ini statusnya self-made atau dia bikin sendiri, produk sendiri ya. Nah, itu kan benar-benar marketnya harus luas gitu ya. Harus bisa mencari reseller juga, partai besar ya, supplier juga, semuanya lah gitu ya. Soalnya dia memproduksi sendiri ya, produksi sendiri. Nah, ini minusnya di mana? Bio tidak sinkron dengan SEO ya.
Ini dia bionya memakai SEO-nya memakai nama brand ya. Terus ngebidiknya hanya ini aja nih. Ngebidiknya hanya gamis syar'i kasual, orang yang selewat aja ya. Customernya yang selewat, yang beli satu gitu. Dua. Nah, gitu. Jadi harusnya gimana, Mas? Di sini tulis distributor atau self-made gamis syar'i atau yang istilahnya yang besar lah gitu ya, yang besar lah, atau produksi gamis syar'i gitu. Nah di sini cantumkan, jangan nama apa namanya, jangan nama tempatnya aja gitu ya. Nah ini udah nggak